Halo semuanya, selamat datang di Really Affecting. Di sini, kita akan membahas banyak hal menarik yang bisa membantu meningkatkan kualitas hidup kita, mulai dari tips kesehatan, pengembangan diri, hingga cara-cara mengatasi masalah sehari-hari. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan mungkin sering terabaikan, yaitu tanda-tanda dari semesta yang mengisyaratkan bahwa kita perlu memutuskan hubungan dengan orang yang buruk bagi kita. Kamu pernah merasa kelelahan setelah berinteraksi dengan seseorang? Atau mungkin sering merasa tidak dihargai? Ini bisa jadi pertanda bahwa orang tersebut memberikan pengaruh negatif dalam hidupmu. Mari kita bahas lebih dalam tentang sinyal-sinyal yang perlu kita waspadai dan bagaimana cara menjaga kesehatan mental serta emosional kita dari pengaruh orang-orang seperti ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mendoakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Yuk, kita mulai pembahasannya. Sinyal pertama yaitu kehilangan energi positif. Pernahkah kalian merasa benar-benar lelah setelah menghabiskan waktu dengan seseorang, meskipun secara fisik kalian tidak melakukan aktivitas berat? Itulah yang kita sebut dengan kehilangan energi positif. Orang-orang yang membawa energi negatif seringkali meninggalkan kita dengan perasaan stres, cemas, atau bahkan putus asa setelah berinteraksi dengan mereka. Bayangkan kalian baru saja bertemu teman lama. Awalnya, kalian merasa senang dan bersemangat. Tapi setelah beberapa saat berbicara, kalian mulai merasa drain, tidak bersemangat, dan merasa seperti seluruh energi kalian terkuras. Mereka mungkin mengeluh tentang segala hal dalam hidup mereka, atau mungkin mereka terlalu kritis dan selalu melihat sisi negatif dari situasi apapun. Orang-orang seperti ini cenderung menarik energi dari orang lain untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Ini bisa sangat merusak kesehatan mental dan emosional kita dalam jangka panjang. Jika kalian sering merasa lelah setelah bertemu seseorang, ini adalah tanda bahwa mereka mungkin membawa energi negatif yang tidak baik untuk kesejahteraan kalian. Sinyal kedua adalah sering merasa tidak dihargai. Sinyal kedua yang perlu kalian waspadai adalah perasaan sering tidak dihargai. Semua orang ingin merasa dihargai dan diakui, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Namun, orang-orang yang buruk bagi kita seringkali membuat kita merasa tidak cukup baik atau tidak layak untuk dihargai. Mereka mungkin sering meremehkan pendapat kalian, memotong pembicaraan, atau bahkan mengabaikan perasaan dan kebutuhan kalian. Misalnya, setiap kali kalian berbagi pencapaian atau cerita yang membanggakan, mereka merespons dengan sinis atau bahkan tidak menunjukkan minat sama sekali. Ini bisa membuat kita merasa kecil dan tidak berarti. Perasaan tidak dihargai ini bisa merusak rasa percaya diri kita dan membuat kita ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Penting untuk mengenali tanda-tanda ini dan memahami bahwa kalian layak untuk dihargai dan diperlakukan dengan baik oleh orang-orang di sekitar kalian. Sinyal ketiga adalah manipulasi emosional. Ini adalah salah satu tanda yang paling berbahaya karena seringkali sulit dikenali. Orang yang manipulatif secara emosional menggunakan berbagai cara untuk mengontrol atau memanipulasi perasaan kalian, sehingga kalian melakukan apa yang mereka inginkan. Misalnya, mereka mungkin membuat kalian merasa bersalah untuk hal-hal kecil yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan, atau mereka mungkin memutarbalikkan fakta untuk membuat kalian merasa salah. Mereka bisa menggunakan gaslighting, yaitu taktik di mana mereka membuat kalian meragukan ingatan, persepsi, atau bahkan kewarasan kalian sendiri. Manipulasi emosional bisa sangat merusak karena membuat kita kehilangan kendali atas perasaan dan tindakan kita. Kita menjadi seperti boneka yang dikendalikan oleh orang lain, kehilangan kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Mengenali dan menghindari manipulasi emosional sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan kebebasan kita. Lanjut sinyal keempat yaitu kehilangan identitas diri. Sinyal keempat yang perlu kalian waspadai adalah perasaan kehilangan identitas diri.
Ini adalah tanda yang sering kali muncul secara perlahan tanpa kita sadari. Ketika kita berada dalam hubungan dengan orang yang buruk bagi kita sering kali merasa perlu mengubah diri kita untuk memenuhi harapan atau keinginan mereka. Misalnya, kalian mungkin mulai meninggalkan hobi atau minat yang dulu kalian nikmati karena mereka tidak menyukainya atau menganggapnya tidak penting. Atau mungkin kalian mengubah cara berpakaian, berbicara, atau bahkan pandangan hidup kalian hanya untuk menyenangkan mereka. Semakin lama, kalian merasa seperti kehilangan diri sendiri dan tidak tahu lagi siapa diri kalian sebenarnya. Kehilangan identitas diri ini bisa sangat merusak karena kita menjadi tidak autentik dan hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, bukan dari apa yang benar-benar kita inginkan atau percayai. Penting untuk tetap setia pada diri sendiri dan tidak membiarkan orang lain mendikte siapa kita seharusnya. Sinyal kelima adalah kekerasan fisik atau verbal. Sinyal kelima adalah kekerasan fisik atau verbal. Ini adalah tanda yang paling jelas dan serius bahwa kalian perlu segera memutuskan hubungan dengan orang tersebut. Kekerasan, baik fisik maupun verbal, tidak pernah dapat diterima dalam hubungan apapun. Kekerasan fisik adalah tindakan yang sangat berbahaya dan bisa mengancam keselamatan jiwa. Ini bisa berupa memukul, mendorong, menamparkan, atau tindakan fisik lainnya yang menyakitkan. Kekerasan verbal, meskipun tidak terlihat secara fisik, bisa sama merusaknya. Ini termasuk menghina, merendahkan, berteriak, atau menggunakan kata-kata kasar yang melukai perasaan dan harga diri kita. Jika kalian mengalami kekerasan fisik atau verbal, sangat penting untuk mencari bantuan dan melindungi diri kalian. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan kekerasan, dan kalian berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan aman. Dan sinyal keenam yakni mengabaikan kesejahteraanmu. Sinyal keenam adalah ketika mereka mengabaikan kesejahteraanmu. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak saling mendukung dan peduli terhadap kesejahteraan satu sama lain. Namun, dalam hubungan dengan orang yang buruk, mereka seringkali hanya memikirkan diri mereka sendiri dan mengabaikan kebutuhan serta kesejahteraan kalian. Misalnya, ketika kalian sedang sakit atau mengalami masalah, mereka tidak memberikan dukungan atau perhatian yang kalian butuhkan. Atau mungkin mereka selalu mengutamakan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri tanpa memperhatikan perasaan kalian. Ini bisa membuat kalian merasa tidak penting dan tidak dicintai. Mengabaikan kesejahteraan kalian adalah tanda jelas bahwa hubungan tersebut tidak sehat dan tidak seimbang. Kalian berhak untuk berada dalam hubungan di mana kalian merasa dihargai, didukung, dan dicintai. Jadi, penting untuk diingat bahwa mengenali dan merespons sinyal dari semesta yang mengindikasikan hubungan yang tidak sehat sangatlah penting untuk kesejahteraan kita. Dari kehilangan energi positif hingga manipulasi emosional, setiap sinyal memberikan kita petunjuk penting untuk menjaga diri dari orang-orang yang bisa merugikan kita secara emosional, mental, bahkan fisik. Melindungi identitas diri, menghindari kekerasan, dan menuntut perhatian terhadap kesejahteraan pribadi adalah hak kita yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Dengan menjaga diri dari hubungan yang tidak sehat, kita memberikan ruang bagi pertumbuhan dan kebahagiaan yang lebih baik dalam hidup kita. Untuk lebih mendalami topik ini dan topik menarik lainnya, pastikan untuk tetap terhubung dengan channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.